sebelum kita bicara terkait dengan dokumen ekspor, kita harus tahu dulu terminologi daripada ekspor itu sendiri. Jadi kalau kita dari dari wordingnya ekspor itu sendiri, itu kalau kita bicara ekspor ya Nadia ya, ekspor itu kegiatannya. Jadi kegiatan mengeluarkan barang keluar dari daerah pabean sesuai dengan undang-undang kepabeanan. Oke. Nah, tadi saya nyebutkan adalah daerah pabean. Apa sih daerah pabean? Daerah pabean itu adalah seluruh daerah yang tercakup di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah daerah pabean. Jadi komoditas apapun yang akan kita keluarkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kegiatan itu disebut dengan kegiatan ekspor. Oke. Nah, sedangkan barang ekspor adalah barangnya yang kita lakukan ekspor. Nah, kalau pelakunya kita sebut sebagai eksportir. Nah, kalau pelaku ekspor sendiri itu bisa dua, bisa perseorangan, bisa badan hukum untuk melakukan ekspor. Nah, kalau misalkan perseorangan, apakah bisa ekspor? Bisa, cuman dengan limited sekali yang bisa diekspor ya. Jadi kita tidak bisa lagi ekspor dengan jumlah besar seperti dengan kontainer, dengan sampai bertonton gitu, itu nggak bisa. Tapi kalau kita hanya mengirimkan sampel saja, 1 atau 2 itu bisa. Itu pun sudah dianggap sebagai kegiatan ekspor. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, slide keempat, terkait dengan klasifikasi. Nah, ini penting juga untuk Bapak Ibu semua sebelum melakukan ekspor, harap diperhatikan dulu klasifikasi produk ekspornya masuk ke dalam klasifikasi yang mana. Oke. Nah, kalau misalkan kita bicara terkait dengan klasifikasi, berarti kita bicara terkait dengan 3 jenis barang ekspor. Yaitu yang pertama adalah barang bebas ekspor, yang kedua barang dibatasi ekspor, dan yang ketiga adalah barang dilarang ekspor. Oke. Nah, apa saja sih sebenarnya yang barang-barang bebas, dibatasi dan dilarang ya. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat slide yang ke-8 ya, Mas Rafin. Jadi barang yang dilarang ekspor itu adalah barang yang memang salah satu pertimbangannya mengancam keamanan nasional ya, melindungi hak intelektual dan sebagainya. Nah, sebagai contoh saja, kalau untuk barang yang dilarang ekspor itu seperti ada 13 jenis ya, seperti anak ikan arwana, benih ikan sidat, ikan hias dan sebagainya. Karet alam tanpa SNI, kulit mentah itu juga tidak boleh, bantaran rel, kayu bulat, binatang liar, rotan ya, rotan gelondongan, kayu gelondongan, barang kuno, pasir, biji timah, bahan baku serpi, batu mulia dan scrap besi atau baja. Oke, itu yang dilarang ekspor. Ini memang benar-benar tidak boleh diekspor. Senjata pun juga sebenarnya tidak boleh diekspor. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan komoditas saya masuk ke dalam dilarang ekspor, apakah masih bisa ekspor nggak sebenarnya? Kan sudah dilarang. Oke. Sudah dilarang nih sudah ya. dilarang nih sudah ya. Tercatat gitu ya. nih ya barangnya ya. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan memang dilarang, sebenarnya masih bisa ekspor ya, tapi memang sangat-sangat ketat. Ya, ketat. Izinnya banyak sekali dari berbagai kementerian, misalkan senjata atau alat perang kita bisa ekspor ya. Yang barang-barang berbahaya itu sebenarnya kita masih bisa ekspor, tapi dengan izin dari instansi terkait. Lalu yang kedua adalah barang yang dibatasi ekspor. Nah, intinya adalah kalau barang dibatasi ekspor itu boleh ekspor ya, cuman dengan pembatasan dia ya. Jadi kalau misalkan dibatasi, memang ya namanya dibatasi ya berarti ada kuota ya. Kalau kita bicara barang dibatasi berarti boleh ekspor dengan jumlah tertentu. Misalkan terbatas gini. Ya, Pak, ya? Betul. Jadi misalkan kalau dulu sebelum ada peraturan yang baru, kopi itu termasuk barang yang dibatasi ekspornya ya. Jadi kalau Bapak Ibu pemain kopi dulu itu yang tahun lalu itu masih masuk ke dalam barang yang dibatasi ekspor. Jadi setiap kali eksportir kopi untuk mengirimkan kopi ke luar negeri itu harus dilengkapi dengan ETK atau kita sebut dengan eksportir terdaftar kopi. Cuman sejak tahun ini alhamdulillah untuk ekspor terdaftar kopi itu sudah dihilangkan. Jadi ini kabar baik ya, kabar yang sangat baik bagi pelaku-pelaku ekspor kopi untuk bisa meningkatkan kapasitas ekspor kopinya ke luar negeri. Oke, itu baru tahun ini, Pak? Baru tahun ini. Tahun lalu itu masih ada ETK. Oke, dan itu yang sangat sulit sekali untuk kita dapatkan. Karena untuk mendapatkan ETK itu pertama kita harus mengajukan dulu rekomendasi ke Kementerian Pertanian. Berdasarkan rekomendasi itu kita lari ke Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan eksportir terdaftar kopi. Itu pun juga kuotanya biasanya kalaupun dapat kuota paling juga sedikit sekali gitu kan.
untuk tahun ini itu sudah tidak ada ETK lagi. Jadi monggo silakan Bapak-bapak Ibu untuk yang memang pemain eksportir kopi, tingkatkan terus kapasitas produksinya yang terbaik ya untuk bisa diekspor. Karena saingan kita tuh sebenarnya terbatas cuma satu nih, Brazil. Oh, ya, Brazil. Brazil. Nah, semenjak kenapa Brazil terbesar untuk eksportir kopinya? Karena dia pembatasan dari negara sendiri hampir kecil sekali. Jadi memang didorong ya, warga negaranya didorong untuk ekspor kopi. Nah, kalau sedangkan kita dibatasi. Nah, sekarang sudah mulai keran pembatasan itu sudah dibuka. Oke. Jadi volume kopi di luar negeri itu sangat besar, dan rekan saya juga yang di Amerika juga dia lebih senang kopi Indonesia daripada kopi dari Brazil. Gitu. Walaupun memang harganya memang lebih lebih murah daripada Indonesia ya, tapi ya itu tadi murah mahalnya kan tergantung dari kesulitannya ya. Kalau misalkan semakin mudah mungkin harganya pun juga akan menyesuaikan berapa murah. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang untuk barang bebas ekspor. Barang bebas ekspor itu apa? Barang yang tidak dibatasi dan tidak dilarang ekspornya. Itu adalah barang bebas ekspor. Jadi semua jenis barang yang tidak termasuk dalam barang yang dibatasi dan barang yang dilarang ekspor. Terkait dengan pengurusan dokumen ekspor, kita dikenal dengan tiga jenis dokumen. Yang pertama adalah dokumen utama dan yang kedua adalah dokumen tambahan. Oke. Nah,